Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif. Oke, kali ini kita mau sharing nih mengenai mesin 2KD Toyota Fortuner tahun 2011. Nah, untuk keluhan kali ini, suara mesinnya ini kasar nih guys. Sekarang kita coba dengerin dulu yuk suara mesinnya. Oke guys, jadi bunyinya seperti itu, kasar banget ya. Nah, bunyi tersebut itu berasal dari tensioner sama idle bearing guys. Jadi ada bunyi itu kasar banget dari tensioner, dan juga ada bunyi gemerincing dari idle bearing. Untuk mesin 2KD ini idle bearingnya ada dua ya, atas sama bawah. Terus tensionernya ada di bagian paling bawah tuh, di samping alternator guys. Nah, oke, buat teman-teman yang belum tahu, jadi mesin 2KD ini untuk penyetel kekencangan fan belnya menggunakan tensioner ya. Tensionernya itu ada pegas, jadi untuk mengatur kekencangan bel. Pengaturannya udah diatur sama tensioner dari pegasnya itu. Jadi nggak ada penyetelan di bagian alternator ya, karena beda sama mesin Avanza tuh. Kalau Avanza kan di alternator ada penyetel kekencangan fan bel ya, jadi bisa kita kencengin sama bisa kita kendorin. Kalau di mesin 2KD ini dia kencangannya sudah otomatis dari tensioner. Jadi karena pegasnya ini udah aus, makanya dia nimbulin bunyi kasar guys, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, jadi sekarang kita mau melakukan penggantian tensioner esi sama idle bearing nomor 1 sama nomor 2, karena idle bearingnya ada 2. Nanti kita bandingin setelah ganti tensioner dan juga idle bearing guys, suara mesinnya seperti apa. Sekarang lanjut kita proses untuk penggantian tensioner esi dan idle bearing nomor 1 dan nomor 2 pada kendaraan Toyota Fortuner dengan mesin 2KD guys, 2500 cc. Yuk. Oke guys, kita lagi proses penggantian tensioner esi nih. Tensionernya udah terpasang nih ternyata, tinggalan kita. Ini lagi masang alternator. Nah, baut tensioner itu ada 4 ya, dari samping 2 baut 12, terus dari depan juga ada 2 baut 12. Ini lagi pasang alternator karena alternator itu ngikatnya ke tensioner. Benar ya, Sep? Ya. Yuk. Baut alternator juga ada 2, atasnya itu 14, bawahnya 12. Nah, terus nanti kita ganti juga nih idle bearing. Idle bearingnya cuma 1 ternyata ya, Sep ya? Yang di samping tensioner ya. Tiga tensioner juga berarti. Iya, kalau yang atas enggak ya. Kalau idle bearing itu bikin bunyi gemerincing ya guys, kasar juga dia karena dalamnya ada bearing. Sebenarnya bisa ganti bearingnya doang tuh, cuma ribet di bengkel resmi. Biasanya gantinya esi 1 idle bearing. Tensioner juga sama esi. Oke, kita lihat part bekasnya nih, kita cek seperti apa. Ini guys, part bekas tensionernya nih. Ya, memang agak sedikit kasar di bagian bearingnya. Terus juga dia ada pegas di sini nih, di dalam tensionernya. Dia bikin bunyi kasar juga kalau pegasnya udah aus atau lemah.
karena pegasnya ada di dalam. Kalau kita nggak ganti esi, ini kemungkinan bunyinya masih ada, bunyi kasarnya karena di bagian pegasnya yang aus. Ini panbelnya juga ganti sekalian karena dia udah kering dan juga sedikit retak. Oke, untuk panbel dan tensionernya ya ada nomor partnya nih, nomor part. Kalau misalnya teman-teman mau cari, ini tensionernya. Ini guys, tensioner AC. Dan ini idle bearing fully AC. Untuk harganya saya kurang hafal ya, pokoknya mahal lah. Di atas untuk tensioner ini kisaran 2 juta kalau nggak salah. Nah, ini baut buat idle bearing. Dia ada baut sama plat penahan penutup bearingnya nih. Mari kita ganti. Oke guys, kita mau pasang nih idle bearingnya. Nah, terus yang jadi perhatian juga di sini ada besi penahan nih. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau pas masang idle bearing. Ini besi yang lamanya, pin penahannya. Karena kalau dia sampai ketinggalan nggak dipasang, itu nanti jaraknya beda guys, bisa lebih mundur ya, nanti bisa bikin fan beltnya keluar jalur. Ini pinnya nih, jangan sampai ketinggalan. Bautnya ini juga baut 14. Rancangannya juga harus cukupnya. Sebenarnya lebih bagus pakai torsi. Baut 14 itu rancangannya kurang lebih ada sekitar 400 kgf-an ya. Cuman kalau udah biasa bisa kita kencengin secukupnya aja. Karena kalau kencangan nanti slack malah repot ya. Apalagi terutama yang di bagian beratnya ke cover timing tuh, kalau slack atau patah dia repot, harus berat ulang nyopot cover timingnya. Tapi untuk Innova Diesel ini dia idle bearing atas juga ngikutnya ke sini bracket kompresor ya, beda sama bensin. Kalau bensin idle bearingnya beratnya itu ngikut ke cover timing, jadi kalau slack dia repot harus lepas cover timing. Makanya untuk kencangannya harus sesuai nomor spesifikasi. Ini proses pemasangan fan belt. Masukin dulu fan beltnya lewat viscofan, baru kita bisa masukin jalur fan belt ke masing-masing pulley, seperti pulley crankshaft, pulley kompresor, idle bearing, dan juga tensioner. Kita harus tahu jalurnya guys, jangan sampai lupa. Oke, kita pasang dulu, kita rapiin, nanti kita cek ulang untuk suara mesinnya guys, setelah penggantian tensioner dan juga idle bearing. Oke guys, kita udah selesai ganti tensioner sama idle bearing. Ini fan belt juga udah terpasang. Untuk pemasangan fan belt kita ungkit dari tensioner nih. Jadi baut 14 ini diungkit pakai kunci ring supaya fan beltnya bisa masuk guys. Jadi untuk pemasangan fan belt kita ungkit dari tensioner ya, karena tensionernya bisa diungkit baut 14. Sekarang kita coba dengerin lagi suara mesinnya setelah penggantian tensioner dan juga idle bearing guys. Kita start dulu mesinnya. Nggak mau nyala.
Oke guys, sekarang suara mesinnya jauh lebih halus. Jadi memang yang menyebabkan bunyi kasar pada saat awal video kita hidupin tadi itu dari tensioner dan juga idle bearing ya. Jadi setelah kita ganti tensioner dan juga idle bearing, suara mesinnya kembali halus guys. Itu disebabkan oleh tugas tensioner yang udah haus ya, atau kaku ya, jadi bunyi krek gitu. Dan juga idle bearing di dalamnya, bearingnya udah haus, dia nimbulin bunyi kasar pada saat mesin hidup. Sekarang mesinnya udah kembali normal, kembali sunyi suara mesinnya ya, udah kasar lagi. Oke, jadi seperti itu guys untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.